Proses otopsi jenazah Brigadir Yosua dilakukan 7 dokter spesialis yang dipimpin Ketua Tim Dokter Forensik sekaligus Ketua PDFI atau Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia, Dr. Ade Firmansyah, telah selesai dilakukan pada Rabu 27 Juli 2022. Dr. Ade membeberkan apa saja yang diperiksa dan ditemukan di tubuh jenazah Brigadir Yosua. Hal ini dikarenakan proses otopsi ulang ini mengalami beberapa kesulitan. Pertama, karena jenazah sudah diformalin dan sudah mengalami beberapa derajat pembusukan. Selain luka pembusukan, tim forensik juga melihat jelas bentuk jenazah pasca otopsi, mulai dari sayatan untuk membuka kepala yang biasanya dilakukan dari tulang mastoid kanan ke arah kiri, serta ada luka garis membentuk huruf L mulai dari dagu hingga kemaluan. Ade juga menyebutkan ada tanda-tanda telah dilakukan proses formalin. Suara ya keras keluar dari bibi korban. Nah, itu tadi yang memberikan keterangan adalah pendeta tadi, Bang. Pendeta dari mana, Bang? GPI. Ada PBB juga. Nah, tadi yang memberikan keterangan adalah seorang pendeta yang juga merupakan rekan juang dari Pemuda Batak ke-1 yang ikut di dalam proses autopsi di dalam ruangan. Dan dia menyebut bahwasanya tidak akan ada upacara pemakaman secara kepolisian pada pemakaman ulang ini. Nah, kami sampaikan juga bahwasanya pemakaman pertama juga tidak dilakukan upacara secara kepolisian Tribunals. Nah, saat ini masih menjadi tanda tanya bagi publik terhadap peristiwa ini. Nah, ini merupakan tim kepolisian yang sudah bersiap-siap untuk mengangkat peti jenazah Tribunals. Inilah detik-detik pemberangkatan jenazah Tribunals. Peti jenazah sudah dimasukkan Tribunals. Ini penyerahan bendera merah putih daripada Kapolres Muaro Jambi kepada ayah Brigadir Yosua, di mana pada upacara ini Kapolres Muaro Jambi AKBP Yuyan Priyatmaja sebagai instruktur upacara, dan saat ini kita lihat beliau pertama kali memasukkan tanah ke makam Brigadir Yosua. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.